Jadi syarat yang kedua kita boleh qashar jaraknya harus nyampe 16 farsah. Berapa? Di sini ada sebuah penjelasan di bawahnya. Kurang lebihnya di sini 82 lebih, cuma saya bulatkan menjadi kurang lebihnya 83. Di sini ada bahasanya bi an yaksida dzalika wa illam yablughu. Jadi kurang lebihnya takdiron kurang lebihnya sejauh 83 kilo. Walaupun itu bisa ditempuh dengan jarak yang sangat singkat. Paham ya? Wis antara Surabaya Jakarta itu bisa ditempuh selama satu jam. Kita dengan ikut pesawat. Bagaimana? Tetap boleh jamak dan qashar. Paham ya? Memang zaman dulu itu diperbolehkannya karena masyakko, karena capek. Dengan jarak yang sangat jauh ini karena capek, itu zaman dulu karena ditempuh dengan jalan kaki. Lah sekarang ada sebuah permasalahan, jarak yang jauh tapi ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, bahkan bisa 1 jam, yaitu dengan apa? Dengan bittoiroh, dengan pesawat. Bagaimana? Boleh jamak, boleh qashar, atau ketika Ramadan boleh tidak puasa. Paham ya? Karena jaraknya yang dianggap jaraknya. Jarak itu sekali berangkat loh, bukan PP. Contohnya dari sini ke Jombang. Ini Ustaz bisa nyampe 83, tapi kita ke Jombang terus Jombang balik lagi ke Ngelom. Ya bukan seperti itu. Artinya bukan PP, artinya sekali berangkat itu sudah kira-kira nyampe pada 83. Kalau tidak nyampe maka enggak boleh, kecuali dalam kondisi tertentu. Itu pun karena memang bukan kebiasaan kita. Contohnya kita punya resepsi manten, ya kan, punya resepsi, nanti jamak, bukan di qashar tapi di jamak, nanti saya jelaskan. Wis. Yang ketiga, sholat yang dikerjakan adalah sholat ada, bukan qadha atau i'adah. Jadi contohnya dari Surabaya berangkat pagi umpamanya. Jadi di Tuban nanti yang boleh di qashar ya duhur asar yang hari itu. Jadi Mas Putra ini mau ke Jakarta, mau buka usaha Jakarta. Berangkat pagi, terus siang nyampe di Tuban. Yang boleh di qashar diringkas duhur asar pada hari itu, bukan yang kemarin. Ustaz, 2 hari saya selama 2 hari enggak sholat, mau qashar, ya enggak boleh. Kenapa? Karena bukan ada tapi qadha. Jelas ya? Jadi yang boleh di qashar yang ketiga harus sholat yang ada. Apa ada? Sholat yang dikerjakan pada waktunya. Kalau kemarin dia enggak sholat, zuhur kemarin saya enggak sholat Ustaz, yang enggak boleh diringkas, harus disempurnakan 4 rakaat. Jelas ya? Yang keempat, harus niat qashar waktunya ketika takbiratul ihram. Silakan tulis. Niat jamak takdim dan qashar. Ditulis di kitabnya saja. Bisa di atas, bisa di bawah atau di pinggir. Judulnya niat jamak takdim dan qashar duhur asar. Niat jamak takdim dan qashar duhur asar. Sudah? Niat jamak takdim dan qashar duhur dan asar. Wis. Niatnya usolli fardad duhri, rakaataini qasron. Usolli fardad duhri rakaataini qasron. Mustaqbilal kiblati jam'ah takdimin
ma'al asri ma'muman lillahi ta'ala. Wis di bawahnya usolli fardul asri, di bawahnya usolli fardul asri. Usolli fardul asri sama ya. Rakaataini qasron sama sampai terakhir. Rakaataini qasron mustaqbilal kiblati jam'a takdimin ma'ad duhri ma'muman lillahi ta'ala. Wis NB di bawahnya dikasih NB. Jika sholat yang dikerjakan jamak takhir, maka jamak takdimnya diganti jamak takhir. Maka jamak takdimnya diganti jamak takhir. Maka jamak takdimnya diganti jamak takhir. Sudah? Ada yang ketinggalan? Coba baca bareng-bareng. Yang keras. 1, 2, 3. Dari atas, dari judulnya yuk. Niat jamak takdim dan qasar, duhur dan asar. Ayo, usolli duhri rakaataini qasron mustaqbilal kiblati jam'a taqdimin ma'al asri ma'muman lillahi ta'ala. Yuk, asar. Usolli fardul asri rakaataini qasron mustaqbilal kiblati jam'a taqdimin ma'ad duhri muman lillahi ta'ala. NB, jika dikerjakan jamak takhir, maka jamak takdimnya dikerjakan. Jelas ya? Yes. Nanti sekilas praktek. Itu sekilas terjemahnya atau maknanya seperti ini. Usolli fardhu dhuhri, apa maknanya? Niat saya sholat fardhu rakaataini qasron, 2 rakaat karena diringkas. Paham ya? Kan biasanya berapa? Biasanya arba'ah rakaatin. Ini enggak. Rakaataini qasron, 2 rakaat karena diringkas. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Terus jam'a taqdimin ma'al asri, digabung jamak takdim beserta asar, makmuman menjadi makmum lillahi ta'ala. Terus nanti prakteknya saya biar ada yang mewakili nanti. Terus ini prakteknya, coba maju Mas Fian. Nah, Mas Fian imam, makmum Mas Putra sama Mas Faiz makmum. Ayo maju. Nah. Maju. Nah.
Ayo, sini maju. Maju Sian. Lah. Terus Yan. Nah. Wis ayo Fian niatnya Fian usolli karena imam berarti imamannya ayo. Zuhur dulu zuhur. Mas perhatikan kalau jamak takdim yang harus dikerjakan sholat yang punya waktu terlebih dahulu. Zuhur baru asar, maghrib baru isya. Sekarang zuhur dulu yuk niatnya. Zuhur dulu. Fian yuk sholli kosong takdimin ma'al as imaman. Nah, lagi ketika takbir Allah ya. Niatnya dalam hati ya. Yang makmum bareng-bareng yang makmum. Ayo. Rakaataini qasron mustaqbilal kiblati jam'a takdimin ma'al ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Niatnya ketika takbir ya. Wis, duduk. At-tahiyatul. Yo. Fatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ala ibadillahi sholih. Asyhadu anna. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Paham ya? Ini sudah rakaat yang kedua. Karena jamak langsung asar, ayo. Tidak boleh wiritan ya. Wiritan baca yasin enggak boleh, tapi langsung sholat yang kedua. Ayo asar. Sholli fardhol mustaqbilal kiblati jam'ah dimin duhri imaman. Ayo yang makmum. Makmum. Sholli fardhul asri qasran mustaqbilal kiblati jam'ah makmulah. Allahu akbar. Duduk semuanya ayo. Ini sudah rakaat yang kedua. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi. Wis jelas ya? Wis. Sudah kembali ke tempatnya. Jadi saya ulangi lagi. Kalau qasar itu meringkas. Kalau jamak menggabung. Karena jamak setelah sholat yang pertama langsung lanjut sholat yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. Nah, ya batal. Apa artinya batal? Sholat asalnya dikerjakan nanti di waktu asar. Paham ya? Harus mualah harus segera. Harus cepat. Setelah zuhur langsung qomat dan langsung asar. Setelah maghrib ayo qomat, langsung lanjut isya. Jadi kalau jamak takdim harus yang didahulukan sholat yang punya waktu. Berarti kalau di zuhur dulu baru asar. Kalau maghrib dulu baru isya. Kalau jamak takhir terserah. Karena kita mengerjakan di waktu asar, bisa asar dulu, bisa zuhur dulu. Cuman diumumkan kepada para jemaah, sholat yang kita dahulukan sholat asar. Terus maghrib isya kepada jemaah, sholat yang kita kerjakan pertama maghrib dulu berarti 3 rakaat. Setelah itu lanjut isya sebanyak 2 rakaat. Atau sebaliknya kepada jemaah, sholat yang kita kerjakan pertama sholat asar di qasar yaitu 2 rakaat, baru lanjut maghrib 3 rakaat. Ya. Jadi harus tahu biar nggak bingung makmumnya. Ini sholat apanya? Sholat isya apa maghrib bingung ya. Makanya ditunggu dulu lengkap. Oh iya, satu keluarga ada 20 orang lengkap, dijelaskan. Kita karena jamak takhir, maka bisa maghrib, bisa isya. Maka yang kita kerjakan, maghrib dulu berarti 3 rakaat, dilanjut isya 2 rakaat. Paham ya? Kemarin saya seperti itu, karena saya punya ilmu akhirnya ada kejelasan. Ketika di Dufan, hari Sabtu, kan liburnya mulai Kamis kemarinnya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 4 hari libur. Ketemu rombongan yang dari Serang,
1.900 dari perusahaan loh, 1.900 karyawan beserta keluarganya. Karena masjidnya nggak besar, akhirnya mereka kan tidak jamaah. Setelah jamaah setempat selesai, saya ke anak-anak, saya wudhu semuanya. Nanti selesai kita tinggal kondisional. Kalau selesai bisa maju atau tidak. Akhirnya nggak ada yang maju. Saya maju, maju semua. Terus kecuali ada rombongan yang banyak itu maju 4 orang. Saya sampaikan untuk sholatnya, yaitu kita jamak takdim dan qashar. Akhirnya kaget, loh Pak, kok jamak takdim dan qashar? Ada bapak-bapak 4 orang dari rombongan yang dari perusahaan tadi. Saya sampaikan, ternyata mereka 4 ini nggak bisa. Oh ya, akhirnya saya ngalah. Monggo Pak jenengan maju. Saya ngalah. Saya mendahulukan yang lain. Ketika ini selesai baru saya maju. Prediksi teman-teman Pak Sinar, ini nggak bisa kita jamaah. Karena di hari Sabtu, hari libur ya kan, dengan membludaknya bukan jamaah membludaknya orang-orang yang wisata dengan masjid yang tidak begitu besar. Tapi alhamdulillah semua rombongan saya itu semuanya jamaah. Dari 118 dengan pembimbingnya, semuanya jamaah. Jamaah takdim dan qashar. Jadi hal itu kita yang butuh pengalaman. Paham ya? Jadi kalau jadi pembimbing itu semuanya, silakan wudhu semuanya. Wudhu kondisional. Kalau aman, jadi kalau kita nyampe ke masjid jangan sholat dulu, diamankan rombongan. Nunggu jamaah selesai baru kita mendirikan jamaah sendiri. Dan itu pun memang ada dalam fikih. An yasbiru binti dharib, sabar untuk menunggu itu sunnah. Paham ya? Kalau kita mau mendirikan jamaah baru, tunggu jamaah yang ada itu selesai. Paham ya? Walaupun boleh-boleh saja dan sah, tapi adab kita kepada takmir masjid. Tunggu selesai baru kita mendirikan jamaah baru. Jadi kemarin itu teman-teman nggak bisa, pastinya yakin 100% nggak bisa jamaah. Tapi alhamdulillahnya. Kenapa? Karena saya sudah pengalaman seperti itu mulai di 2008. Jadi membimbing mulai 2008. Sudah biasa mensiasati jamaah anak-anak seperti itu dulu. Ziarah Wali Songo ya kan, di mana-mana dan di tempat yang lain. Jadi sudah biasa. Paham ya? Jadi mulai pertama sampaikan tidak boleh ikut jamaah yang sholat di masjid. Tunggu selesai. Kenapa? Karena kalau sudah terlanjur ikut nanti repot. Apalagi sampai wiritan tidak bisa aja jamaah. Harus satu komando ya kan, mengikuti pembimbing, arahan pembimbing. Jadi enak. Di jamaah takdim di Maulana Ishaq umpamanya. Terus di Kudus jamaah takhir ya sudah seterusnya. Jadi itu harus pengalaman sewaktu-waktu. Hawa Agung jadi kepala desa. Terus membawa warga satu desa mengadakan ziarah wali. Berhubung Agung ini sudah pernah mondok, akhirnya walaupun kepala desa bisa mengkondisikan. Kenapa? Karena kita kalau membawa rombongan, tapi naudzubillah mereka enggak sholat, lah itu siapa yang dosa? Yang dosa adalah ketua rombongan. Apalagi dibiarkan terlantar. Apalagi rombongannya masih pelajar. Mereka kalau sudah masuk ke dufan yang penuh dengan mainan, akhirnya kalau sudah nggak sholat waktu duhur ya nggak mungkin asalnya sholat karena asik dengan mainan, dengan hiburan yang jadi siapa yang berdosa? Ketua rombongan. Jelas ya. Jadi itu harus kita punya pengalaman. Terus selanjutnya yang terakhir tidak boleh berjamaah kepada yang bukan musafir. Contohnya gampangnya kita nyampe di Lamongan Syekh Maulana Ishaq umpamanya, atau mungkin di masjid di Bonang lah, di sana umpamanya yang jamaah di sana tidak murni musafir, imam rawatibnya semuanya jadi bukan musafir. Akhirnya kita rombongan jamaah qashar tapi jamaah kepada ini, maka sholat yang kita kerjakan tidak boleh 2 tapi harus 4. Kenapa? Karena kita jamaah kepada yang bukan
musafir. Makanya itu kita sampaikan, Mas kalau sudah terlanjur ikut jamaah yang di sana, ya nggak boleh kosor, tapi harus 4 ini. Wa alla ya'tamah, dan tidak boleh berjamaah bermakmum bimukimin, terhadap mukim atau orang yang bukan musafir. Wa yajuzu lan menang.